Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan, yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, bincang-bincang dengan Dr. Tri Putri Yuniarti, spesialis patologi klinis, Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, dan Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Jombang, membahas tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi penyakit menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga, tentunya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kali ini saya tidak sendiri. Di tengah-tengah saya sudah hadir Dr. Tri Putri Yuniarti, spesialis patologi klinis. Beliau dari Komite PPI RSUD Jombang. Tentunya untuk topik yang akan kita bahas kali ini tidak jauh dari tugas dari PPI di RSUD Jombang, yaitu tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi penyakit menular. Sebelum kita membahas topik kali ini, kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Dr. Yuni. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di acara kami ya, Dok ya. Ini sepertinya sudah pertemuan berapa kali ya, Dok ya, kita ya? 3 kali. 2 apa 3? 3 ya, 3 kali ini. Wah, udah 3 kali nih dapat hadiah di sini kayaknya ini. Iya, Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi ya,
bahwa hari ini kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam pencegahan pengendalian infeksi penyakit menular ya dokter ya. Seperti yang kita tahu nih dokter ya, baru-baru ini kan Bapak Jokowi baru saja menghimbau tentang kelonggaran untuk pemakaian masker, di mana masyarakat ini sudah diperbolehkan untuk tidak memakai masker di area indoor ataupun outdoor, dan untuk perjalanan transportasi seperti transportasi udara, baik itu darat, juga sekarang sudah tidak diwajibkan untuk tes antigen atau PCR ya. Menurut tanggapan dokter untuk mencikapi hal ini seperti apa, Dok? Iya, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi. Sebelumnya saya memberi pendahuluan dulu tentang PPI ya. PPI adalah singkatan dari PPIRS ya sebenarnya ya. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit ya. Infeksi itu bisa terkena pada seseorang itu bisa karena ketularan ya, tertular gitu. Tertularnya itu bisa melalui kontak, bisa melalui airborne atau saluran napas, ataupun secara droplet ya, itu. Nah, dalam koridor ini COVID, nah penularannya itu adalah melalui saluran nafas ya, bisa berupa airborne atau droplet gitu ya. Kita langsung saja tadi dari pidatonya Presiden bahwa sekarang mungkin Indonesia sudah menurun angka positifnya ya, positivity rate-nya sudah menurun. Demikian juga di laboratorium PCR kami itu hampir sekarang sudah 95% ya negatif ya. Ada 1-2 saja yang masih positif, tapi itu pun CT-nya sudah tinggi ya. Artinya sudah tidak terlalu menular gitu ya. Memang kan tidak bisa hilang sama sekali virus COVID itu ya, pasti ada ya. Nah, sehubungan dengan instruksi Presiden tadi kita sudah bisa lepas masker ya. Tapi dengan catatan di belakangnya bahwa itu kalau di ruang outdoor, ruang terbuka di mana tidak ada kegiatan berkumpul kerumunan, itu outdoor kerumunan ya, itu masih harus pakai masker. Artinya kalau di luar outdoor tapi tidak kerumunan itu tidak apa-apa, tidak pakai, karena kan jaraknya 1 meter ya paling tidak ya, itu dulu ya. Kemudian kalau di dalam, kalau indoor, itu masih tetap harus pakai masker, kan begitu instruksinya. Kemudian untuk orang-orang yang imunokompromis ya, mempunyai komorbid dan lain sebagainya itu, atau mereka sedang sakit, lebih baik masih pakai masker. Nah, sekarang bagaimana di rumah sakit? Masyarakat rumah sakit. Masyarakat rumah sakit itu kan ya, itu kan tidak hanya dokter, perawat, tapi juga ada masyarakat. Ya. Pasien yang dirawat, pasien yang dirawat inap, pasien yang dirawat jalan ya. Penunggu pasien. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi rumah sakit itu adalah rumah tempatnya merawat orang sakit. Ya. Apapun sakitnya, karena orang yang dirawat di rumah sakit itu dalam keadaan khusus ya, maksudnya dengan kondisi yang sakit ya, status imunnya, kekebalannya sedang menurun, yang mudah menular dan mudah menularkan gitu ya. Nah, jadi instruksi Presiden itu kalau di rumah sakit itu masih belum berlaku kalau saya bilang ya. Jadi kita masih harus tetap memakai masker, karena ini adalah ruang rumah untuk merawat orang sakit. Betul, dimana sangat riskan sekali dokter. Betul, jadi siapapun yang ada di rumah sakit itu masih harus pakai masker. Iya, nah dokter tadi disebutkan bahwa angka untuk yang ada di lab itu sekarang sudah menurun ya dokter ya. Nah sebelumnya ini sudah mencapai angka berapa persen dok sebelum? Waktu bulan Februari Maret itu peak-peaknya ya, untuk yang Omikron itu, ya. Kalau Omikron sih tidak terlalu ini ya, gejala klinisnya tidak terlalu berbahaya. Beda sama yang waktu Delta ya, tahun 2021 bulan Juni itu Delta masih ya. Kemudian
mutasi dari Omikron. Nah, sekarang masih Omikron mungkin ya. Kan yang baru diketahui kan yang itu, karena orangnya itu positifnya itu ditemukan hanya yang positif itu kalau misalnya pasien mau operasi kan kita periksa. Betul. Ya, itu. Jadi tidak ada gejala, dia masuk rumah sakit kan kita screening gitu ya, screening PCR-nya bagaimana, ternyata positif. Jadi masuk rumah sakitnya bukan karena karena COVID-nya, tapi karena itu ada kondisi-kondisi yang tertentu gitu aja, Mbak. Nah, seperti yang dijelaskan Dokter Yuni tadi bukan berarti bahwa dari himbauan Bapak Presiden tadi kita harus kita free pakai nggak pakai masker, nggak gitu ya dokter ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, seperti contohnya apabila di rumah sakit ini kita tetap dianjurkan untuk memakai masker karena di mana banyak pasien, kemudian pengunjung, dokter serta perawat ya. Di mana lingkungan rumah sakit ini kita tahu bahwa memang sangat beresiko sekali untuk penularannya ya dokter ya. Nah, dokter ini kan tadi kita membahas peran masyarakat nih untuk mencegah pengendalian infeksi penyakit menular. Nah, menurut Dokter Yuni, langkah-langkah atau upaya apa saja sih dok yang harus kita lakukan untuk memberikan tingkat kesadaran kepada masyarakat untuk menyikapi atau agar untuk mencegah terjadinya infeksi menular ini, penyakit infeksi ini? Ya, kita masih mematuhi prokes ya Mbak. Betul. Protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu. Jaga jarak nih, kayak saya sama dokter ini jaga jarak 1 meter, Mbak. Iya. Sudah memenuhi syarat ya, pakai masker ya. Jadi itu tadi, jadi kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi harus tetap mengedukasi kepada seluruh masyarakat masih untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, memakai masker, menjaga jarak ya dokter ya. Nah, karena WHO masih belum mencabut status pandemi. Berarti masih terus ya dokter ya? Masih, jadi selama itu masih belum dicabut itu kita masih tetap. Nih. Nah, ini kan kita tahu bahwa peran atau tanggung jawab dari Komite PPI di rumah sakit ini memiliki peran yang sangat penting tentunya dokter ya. Nah, tugas utama apa sih yang dilakukan oleh tim atau Komite PPI di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang ini dokter? Ya, yang pertama kita edukasi itu yang penting ya. Jadi dengan adanya instruksi presiden seperti itu, jangan sampai kita itu masyarakat itu menjadi lengah gitu ya. Artinya terus nggak maskeran, nggak apa seperti biasa gitu. Kalau di luar rumah sakit masyarakat itu sendiri ya. Tapi kalau di dalam rumah sakit itu PPI berperan, masih tetap harus mengedukasi semua saja seperti itu ya, memakai masker dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak hanya itu ya Mbak ya, semua harus bersih. Jadi tidak hanya fokus ke COVID itu enggak. Sebenarnya semuanya itu pekerjaannya PPI. Mulai dari depan sampai belakang ya, ada limbah, ya kan? Ada laundry dan lain sebagainya. Itu enggak hanya virus COVID aja, tapi bakteri juga banyak. Jadi itu semua ditangani oleh Komite PPI. Jadi tugas utama dari PPI ini ya intinya mengedukasi ya dokter, mengedukasi, memberikan himbauan kepada seluruh pengunjung ataupun pegawai untuk tetap selalu menjaga kebersihan, memakai protokol kesehatan. Nah dokter, ini yang ingin saya tanyakan lagi ya dokter ya, bahwa infeksi penyakit menular ini merupakan kebanyakan disebabkan karena memang bisa kuman, bisa karena virus. Itu apakah betul dokter? Jadi sebenarnya saya bilang PPI dulu ya tadi. PPI itu pencegahan dan pengendalian infeksi. Betul. Nah, pencegahan itu mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Artinya tidak menularkan, kita tidak tertular pasien dan pasien tidak menularkan kita gitu. Jadi itu saling ada hubungannya karena saling relate lah. Saling itu. Jadi kita selalu menjaga. Kalau sudah terkena, dikendalikan, pengendalian. Jadi jangan sampai meluas gitu. Jadi pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi ke infeksi. Infeksi itu disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu ada 4, Mbak. Bakteri, virus, parasit dan jamur. Yang paling sering di rumah sakit adalah bakteri dan virus ya. Nah, ini penularannya itu kita harus tahu. Dia tularnya tadi secara kontak
apa secara airborne atau secara droplet. Iya. Nah, untuk mencegah itu supaya tidak meluas kemana-mana, kita harus tahu cara penularannya dan menggunakan alat pelindung dirinya. Nah, jadi kalau misalnya penyakit TBC itu kan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Menularnya lewat saluran nafas. Jadi kita harus memakai masker gitu. Virus HIV, virus COVID juga. Iya. Itu jadi kita pakai masker. Nah, tapi tidak hanya masker saja, kita juga pakai gaun. Kita kan pakai baju ya, kita pakai untuk melindungi pakaian kita ya, APD itu, sarung tangan, ya pakai face shield dan lain sebagainya, supaya tidak menempel di mana-mana gitu ya. Iya, ya. benar. Namanya aja alat pelindung diri. Jadi, tapi disesuaikan dengan indikasinya. Oh gitu, Dok. Nah, APD itu harus sesuai dengan indikasinya. Indikasi itu Maksudnya gimana, artinya, misalnya kalau kita berdua begini kan pakai masker medis saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya dokter gigi mau ngebor pasien itu kan menghasilkan aerosol. Aerosol itu semburan itu loh Mbak. Nah, itu kan bisa membawa virus. Nah, itu harus pakai N95. Oh, masker N95 khusus gitu. itu jadi, aja ya, Dok. Jadi ya itu harus pakai face shield biar nggak kena mata dan lain sebagainya. Nah, dokter tadi kan disinggung bahwa tugas dari PPI ini dari mulai depan sampai dengan belakang ini semuanya diatasi oleh PPI. Nah, upaya-upaya apa sih Dok yang selama ini atau sejauh ini yang sudah dicapai oleh tim PPI di RSUD Jombang, mungkin dari segi pengendalian lingkungannya atau dari limbahnya, kemudian dari penerapan dekontaminasi alatnya, mungkin bisa ditanya itu semua kerjaannya PPI. Secara garis besar aja dokter. Secara garis besarnya ya Mbak ya. Jadi dulu waktu awal kita diakreditasi itu, PPI itu harus mengajarkan cara cuci tangan. Cara cuci tangan yang benar untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh karyawan rumah sakit. Kan itu 6 langkah. Ada 6 langkah. 6 langkah cuci tangan dan 5 momennya. Itu harus hafal. Karena kalau surveyor akreditasi datang itu yang ditanya biasanya bukan petugas kesehatan, maksudnya yang medis bukan ya, tapi misalnya di mana di loket keuangan, Mas cuci tangan, nggak bisa, ya di mana kita nanti ya, berarti tidak memberi edukasi tadi. Gitu. Itu cara cuci tangan. Kemudian untuk dulu pengunjung itu kan sembarangan ya di depannya ruangan-ruangan itu sekarang sudah tidak boleh ya, karena mereka menghasilkan limbah. Iya kan makan di situ. Padahal limbah itu berbeda-beda jenisnya ya. Kalau Mbak lihat kita sekarang bersih ya, sudah ada tempat sampah, tong sampah warna hijau, kuning, hitam itu ya macam-macam. Sudah ada keterangannya masing-masing. Ada keterangannya masing-masing. Itu untuk mempermudah kita. Kemudian sampai di gizi pun dapur itu juga harus bersih, CSSD untuk mensterilkan alat itu juga harus bersih, kemudian instalasi sanitasi lingkungan juga harus bagus. Itu semua dinilai dalam akreditasinya PPI. Terus untuk penempatan pasien-pasien yang penempatan pasien-pasien juga begitu, yang isolasi itu untuk yang positif, yang COVID, atau isolasi yang dalam keadaan kayak ICU itu kan dalam keadaan yang kritis ya, itu kan harus tangan itu. Ya untuk COVID itu harus disendirikan lagi, sudah isolasi, kemudian COVID-nya. Jadi ada ICU non COVID sendiri, jadi sudah terbagi-bagi, jadi nggak jadi satu. Nah, dokter di sini kan juga saya baca tadi dijelaskan beberapa kali disinggung bahwa pentingnya nih memakai masker. Nah, mungkin bisa jelaskan dokter ya, seberapa penting sih dok pakai masker? Kadang kan ada yang pakai maskernya di dagu, ada yang dicantolin. Nah, itu dampaknya apa sih dok sebenarnya? Karena kan itu hal yang sepele, kadang naruhnya gitu, naruh di mana sembarangan gitu kan. Jadi fungsinya masker ini adalah untuk melindungi kita dan orang lain supaya tidak saling menularkan gitu ya. Kemudian jenisnya ini juga beda-beda, ada medis, ada N95 tadi kan ya, ada yang kain ya kan.
Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya yang benar ya? Nanti mungkin di situ ada gambarnya ya. Bisa ditampilkan ya untuk jadi kita yang saya pakai ini masker apa ya namanya? Termasuk masker medis tapi yang agak bisa di luar ya, bukan dari rumah sakit yang hijau itu ya. Nah, itu kita harus namanya ada fit test ya. Jadi kalau kita pakai jangan sampai ada yang lubang sebenarnya ya, tidak lubang ya. Itu dengan ini kan ada logamnya di sini ya, itu untuk kawatnya itu untuk supaya tertekan di sini supaya nggak lubang gitu. Itu untuk menghindari itu. Kan ada penelitian itu ya, ada yang diteliti itu kita bisa lihat kalau hanya masker saja yang tidak disimpulkan di sini itu bisa menghalangi virus masuk sampai 56,1%. Ya itu. Jadi kalau pakai itu jangan sampai ada yang longgar sebenarnya ya Mbak. Jangan ada lubang gitu bahkan sampai di dagu. Jadi mempengaruhi tingkat berapa persennya tuh? Iya, ini dari penelitian nih angka-angka ini ya. Bukan saya tapi yang neliti. Kemudian kalau ada yang di note, jadi disimpul sini ya, kemudian baru dipasang itu untuk supaya betul-betul rapat. Itu bisa sampai mencegah penularan sampai 77%. Kemudian ada lagi yang pakai masker kain ya. Kalau hanya masker kain itu bisa memblokir 51,4%. Jadi maksudnya masih melindungi kita sebesar 51,4%. Tapi kalau masker kain ditambah masker medis ya, itu bisa sampai 85,4%. Jadi double. Jadi kalau pakai masker kain harus double dengan masker medis yang luarnya ya dokter ya, biar tingkat penularannya juga berkurang begitu. Nah dokter kan ini kan tadi dijelaskan juga bahwa infeksi penyakit menular ini bisa disebabkan karena yaitu tadi aerosol, kemudian droplet ya udara atau kontak ya. Nah mungkin ini kan dari batuk itu juga bisa ya dokter ya. Ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih dok etika batuk atau bersin yang benar ini harus bagaimana? Kadang kan orang kadang ya tiba-tiba langsung gitu ya dok. Nah itu tidak memperhatikan sekelilingnya. Jadi respon dari tubuh kita itu kalau ada benda asing kita itu langsung mau bersin gitu ya. Nah, kan nggak langsung refleks nih. Nah, kalau di situ ada tisu, Mbak, ya harus ditutup. Ya, harus tutup. Kalau kita pakai masker ya, kan di masker kita ya, tapi tetap kita harus tutup ya. Baru kita bersin. Nah, apabila kita tidak pakai masker, tidak ada tisu, maka kita bisa menutup dengan tangan kita, dengan siku kita, dengan cara kita tutupkan seperti ini gitu ya. Jadi ini tidak menyebarkan ke yang lainnya. Karena sekali keluar perut itu beribu-ribu kuman ada di situ. Seperti itu. Jadi sangat penting juga ya dokter ya. Jadi sepele sebenarnya. Sepele tapi ya begitu. Nggak sopan juga kalau Jadi alangkah baiknya ya itu tadi ditutup pakai tisu atau memakai lengan ini ya dokter, lengan bahunya. Nah dokter selain untuk kan etika batuk ini ya dokter ya, selain mencegah terjadinya penularan ke orang lain, apa saja sih dok tujuan dari jika seseorang mematuhi atau taat akan etika batuk ini? Ya yang paling penting kan mencegah penularan Mbak. Ya jangan sampai kuman yang ada di tubuh orang tersebut itu mengenai orang lain gitu ya. Jadi makanya itu namanya etika batuk. Jadi batuk itu ada etikanya. Jadi nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan. Iya nggak sembarangan dan itu juga mungkin tidak enak ya orang kalau melihat orang batuk sembarangan. Apalagi mungkin kalau banyak orang dia batuk gitu. Kan kita jadi takut ya. Ini orang gimana gitu ya. Itulah makanya pentingnya edukasi ya. Iya kesadarannya juga. Nah dokter ini kan tadi saya juga baca bahwa langkah-langkah dari cuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu ada yang melalui air mengalir, kemudian ada yang melalui hand sanitizer. Nah, dari kedua ini mungkin bisa dijelaskan dokter. Nah, itu bagaimana? Apa yang membedakan? Nah, gitu. Ya. Jadi, cara cuci tangan yang benar itu ada 2 jenis, Mbak, ya. Yang pertama itu hand wash itu menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua menggunakan hand rub. Hand rub itu yang jenengan tadi bilang hand sanitizer itu. Iya. Nah,
yang kapan kita hand wash, kapan kita hand rub, kan gitu. Hand wash itu apabila tangan kita tampak kotor. Tampak kotor atau merasa kotor. Jadi misalnya dengan dari luar sampai ke rumah sakit, ini kayaknya ada debu-debu gitu ya. Jangan pakai hand rub. Kita pakai hand wash, sabun dan air mengalir. Itu lebih bagus ya. Dan untuk COVID pun itu yang bagus adalah hand wash. Karena sabunnya itu akan merusak dinding daripada, bukan dinding ya, envelope daripada virus COVID, karena di situ ada lipidnya, lipid protein. Nah, lipidnya ini yang dihancurkan oleh sabun, gitu ya. Kan kita kalau sabunan, kalau tangan kita berminyak tuh langsung hilang kan minyaknya, karena itu namanya proses saponifikasi. Jadi minyaknya itu diikat oleh sabun tadi, gitu. Sama juga dengan COVID ini. Jadi bagus dengan sabun dan air mengalir, ya. 6 langkah cuci tangan, ya. Kemudian kalau kapan kita hand rub, itu kalau tangan kita tidak kotor, ya. Jadi misalnya kalau visite dari satu pasien ke pasien lain, kalau mau hand wash kan kelamaan ya, nanti dokter lama sekali itu. Jadi itu kita cukup pakai hand rub aja. Gitu. Dan di situ yang bahan yang mematikan kumannya adalah alkohol 70%, ya. Dan di situ tidak hanya alkohol, tapi ada gelnya. Gelnya itu gunanya supaya tangan kita tidak kering. Mbak, coba kalau cuci tangan coba pakai alkohol aja, kan rasanya langsung kering gitu ya. Betul, makanya dicampur dengan gel juga mencegah penguapan daripada alkoholnya. Gitu, Mbak. Jadi memang itu tadi bedanya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan hand rub. Dokter. Nah, dokter, ini kan juga lagi booming nih pemakaian valve. Tahu kan valve itu yang di masker yang ditempelin kayak gitu. Itu kan nggak boleh itu ya. Nggak boleh ya. Nah, itu bagaimana? Itu kenapa dokter ya? Itu kayaknya tuh balik lagi apa ya? Saya juga kurang. Gitu ya. Memang sudah tidak. Heran juga tuh kenapa kok pakai valve di sini gitu ya. Jadi memang sudah tidak dianjurkan ya dokter ya untuk pemakaian masker yang ada valve-nya itu. Nah, dokter Yuni, sebelum acara ini kami tutup ya untuk hari ini, mungkin ada pesan atau kesan atau himbauan yang mungkin ingin dokter Yuni sampaikan kepada masyarakat di luaran sana, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Jombang ya, supaya kita tetap tidak tertular COVID ataupun yang lainnya, maka mencobalah kita dengan hidup bersih ya. Cara hidup yang bersih sesuai dengan protokol kesehatan ya. Tapi itu kan di luar, kalau di rumah ya kita harus mandi dan lain sebagainya ya. Pokoknya kita jaga kebersihan gitu. Jangan sampai kita kotor ya, karena kalau kotor itu kumannya senang masuk. Dan sekarang juga dijaga makanan ya. COVID sudah mau habis, ini tumbuh hepatitis ya. Hepatitis, flu Singapura juga. Ya, jadi itu harus jaga makanannya, jangan sembarangan ya. Bisa juga tertularnya lewat makanan yang kotor. Betul, dari alat-alatnya. Nah, itu tadi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang Doni sampaikan, bahwa bukan berarti mengingat himbauan dari Bapak Presiden Joko Widodo itu kita sudah dibebaskan dari masker, bukan berarti harus bebas, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan, di mana tempat-tempat yang sangat riskan itu tetap diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan, cuci tangan dan memperhatikan etika batuk yang benar. Ini juga sangat salah satu langkah kita untuk mencegah ya dokter ya. Nah, dokter Yuni, sebelumnya higien sanitasinya dijaga masing-masing ya. Nah, dokter, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara kita hari ini sudah ketiga kali ini. Nanti mungkin ada 4, 5 sampai 10 ya. Satu kali ini seperti dulu itu, terus satu kalinya yang interaksi di radio itu Terus ini yang ketiga ya. Nanti mungkin bisa sampai berkali-kali ini nantinya dok. Jangan bosan-bosan ya dokter ya. Semoga apa yang dokter Yuni sampaikan tadi bisa bermanfaat dan mengedukatif kita semua. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian untuk acara kita hari ini. Berjumpa lagi dengan saya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.